Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sarah Saek dengan NIM 2301060047. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Kimia. Nah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi ChemLab, di mana aplikasi ini sangat berguna untuk digunakan dalam praktikum-praktikum sederhana yang dilakukan di dalam lab biasanya. Nah, di sini contoh yang akan saya praktekkan yaitu praktikum mengenai titrasi asam basa, di mana caranya jika sudah dimunculkan seperti ini, kita tinggal ke tools yang ada pada bagian sebelah kiri ini, kemudian kita cari new. Setelah itu kita klik ini. Nah, di sini sudah dimunculkan beberapa praktikum yang akan dilakukan. Namun di sini saya akan melakukan praktikum titrasi asam basa. Jadi kita tinggal klik lalu klik OK. Nah, di sini sudah dimunculkan introduction. Yang dimana introduction ini adalah pemahaman awal atau data-data atau informasi yang akan dilakukan mengenai titrasi asam dan basa. Kemudian kita langsung saja ke prosedur. Nah, prosedur ini merupakan step-step atau langkah-langkah yang akan dilakukan selama melakukan praktikum. Jadi kita langsung saja ke step yang pertama, di mana diminta untuk menyiapkan 100 ml Erlenmeyer, kemudian menambahkan 35 ml 2 molar HCl. Nah, itu caranya cukup mudah, di mana kita ke menu tools yang ada pada bagian atas ini, kemudian kita cari Erlenmeyer. Nah, setelah dimunculkan seperti ini, adapun cara-cara yang lain untuk mendapatkan Erlenmeyer, di mana kita cukup mengklik bagian kanan. Setelah itu sudah dimunculkan di sini, kita tinggal klik yang Erlenmeyer, kemudian kita klik yang 100 ml. Nah, di sini sudah dimunculkan Erlenmeyernya. Nah, adapun cara yang lain, di mana kita tinggal ke menu equipment, lalu kita cari yang Erlenmeyer, kemudian kita cari sesuai dengan ukurannya, yaitu 100 ml. Karena di sini diminta hanya 1 Erlenmeyer, jadi saya menghapusnya, di mana tinggal klik lalu menghapusnya di bagian sini. Selanjutnya itu, karena pada prosedur kerja yang pertama itu diminta untuk menambahkan 35 ml 2 molar HCl, di mana caranya tinggal kita aktifkan Erlenmeyer, kemudian kita ke menu namanya chemical, lalu kita ke all chemical, kemudian pada tanda klik di sini di centang sebelah kanan ini, kita tinggal cari yang namanya HCl. Nah, di sini juga sudah dimunculkan, kita tinggal mengubah volumenya yaitu 35. Setelah itu kita tinggal klik OK. Nah, ini sudah terlihat bahwa ada perubahan, di mana pada Erlenmeyer ini sudah diisi oleh 35 ml dari HCl. Kemudian langkah yang selanjutnya itu kita diminta
untuk menambahkan indikator 2 tetes, yaitu indikator phenolphthalein. Nah, dimana caranya itu cukup kita aktifkan lagi Erlenmeyer, kemudian kita ke menu namanya chemical, lalu kita ke all chemical, kemudian kita klik indikator, lalu kita ke menu phenolphthalein. Nah, dimana dimintanya itu kita memasukkan 2 tetes. Nah, di sini di menu ini untuk memasukkan beberapa tetes yang akan diinginkan dalam percobaan. Nah, di sini pada panah bagian atas ini akan menambahkan beberapa tetes yang diinginkan, kemudian yang panah di bawah sini mengurangkan beberapa tetes. Nah, di sana karena kita ingin menambahkan 2 tetes, jadi kita klik panah di bagian atas ini, yaitu sebanyak 2 tetes. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah ditambahkan indikator phenolphthalein ke dalam larutan ini. Selanjutnya langkah yang ketiga itu di mana disuruh untuk menampilkan pH di bawah Erlenmeyer ini. Nah, caranya itu cukup kita mengaktifkan Erlenmeyer, kemudian kita klik kanan, lalu kita klik pH. Nah, di sini sudah dimunculkan di bawah Erlenmeyer ini, yaitu terdapat pH-nya itu 0,70. Kemudian ada cara yang kedua, di mana kita tinggal mengaktifkan Erlenmeyer ini, kemudian kita ke menu equipment, lalu kita cari yang namanya pH. Setelah kita klik pH ini, nanti akan dimunculkan pH-nya di bawah Erlenmeyer ini. Kemudian langkah yang selanjutnya itu collection data, di mana caranya itu tinggal kita mengaktifkan Erlenmeyer, kemudian kita ke menu prosedur, lalu kita klik collection data. Nah, langkah yang selanjutnya itu diminta untuk memunculkan view titrion data atau dimunculkan grafik dari titrasi yang akan kita lakukan. Nah, itu caranya cukup kita aktifkan Erlenmeyer ini, kemudian kita ke menu prosedur, lalu kita cari yang view titrion data. Nah, di sini sudah muncul view titrion datanya. Kemudian langkah selanjutnya itu kita diminta untuk menyiapkan buret yang berisi 50 ml, di mana 2 molar NaOH, di mana caranya itu cukup kita mengklik tools yang ada pada bagian atas sini, lalu kita cari yang namanya Erlenmeyer buret. Nah, jika sudah dimunculkan buret ini, kita sejajarkan buret ini ke mulut Erlenmeyer. Kemudian di sini ini merupakan volume yang akan kita lakukan, lalu kita titrasi. Karena di sini diminta untuk mengisi volumenya itu 50 ml pada buret, di mana kita cukup mengaktifkan buret, kemudian kita ke menu chemical, lalu kita ke all chemical, kemudian kita centang ini, lalu kita ke cari yang NaOH, kemudian kita ubah volumenya yaitu 50 ml. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada perubahan di mana buretnya ini sudah terisi 50 ml dari NaOH 2 molar. Selanjutnya itu kita akan melakukan titrasi sampai hasil dari larutan yang ada pada Erlenmeyer ini berubah menjadi warna pink.
berarti titrasinya sudah berhasil. Nah, dimana caranya kita tinggal cukup menjalankan tombol-tombol yang ada di bagian sini untuk menjalankan titrasi, di mana pada sebelah kanan tombol di sebelah kanan ini untuk menghentikan titrasi, kemudian di sebelah kiri ini adalah untuk menjalankan. Jadi kita langsung saja klik anak panah yang sebelah sini. Nah, di sini titrasinya sudah berjalan, di mana volumenya itu dari 50 sudah berkurang menjadi 48,30 mili. Di mana pada grafik ini juga berjalan, jadi kita cukup menunggu sampai larutan yang ada di bawah ini berubah warna menjadi pink. Nah, sambil kita menunggu, di sini pada tools-tools yang ada di sini, ini merupakan alat-alat yang ada di dalam aplikasi ChemLab ini, di mana ada beker, ini ada Erlenmeyer, ada tabung, ada kaca arloji, timbangan, dan lain-lainnya. Ada air dan pemanas bunsen. Nah, kita tunggu saja sampai titrasi ini berjalan. Kita usahakan pada saat berwarna pink, itu langsung kita hentikan titrasinya, karena itu pasti sudah mencapai titik akhir titrasi. Jadi kita tunggu saja ya. Ini sudah tinggal 32,50 mili. Dimana perubahan pH yang dimana 0,70 ini sudah menjadi 1,25. Nah, selagi menunggu warna pink di sini, saya akan menjelaskan observation. Nah, observation ini merupakan lembaran untuk mengisi hasil dari percobaan yang telah kita lakukan, di mana yang sebelah sini ini diminta untuk volume awal yang kita gunakan, yaitu kita menggunakan volume awalnya itu 50 mili. Jadi kita langsung isi saja. Kemudian volume final ini masih kita cari di sini. Selanjutnya ini masih dicari juga. Kemudian di sini juga nanti kita akan menyimpulkan hasilnya. Nah, saya pikir aplikasi ini sangat membantu karena ini bisa melakukan percobaan-percobaan sederhana seperti ini tanpa harus kita pergi ke laboratorium. Nah, ini sudah dimunculkan titrasinya, jadi kita langsung menghentikannya. Dimana pada saat mencapai titrasi ini, volumenya yang dari 50 dia menjadi 14,30 mili. Nah, dan dimana pada pH-nya itu 11,30, kemudian di grafiknya itu dia naik. Selanjutnya kita ke observation. Nah, kemudian kita tinggal mengisinya, yaitu di sini saya sudah mengisikan volume awalnya yaitu 50 mili, kemudian volume finalnya itu 14,30 mili. Nah, selanjutnya total volume ini dimana kita kurangkan volume awal dan volume final, dimana 50 dikurang dengan 14,30.
Jadi hasilnya itu 35,7 mili. Nah, selanjutnya di sini diminta apa yang terjadi pada saat titrasi. Di sini cukup kita simpulkan bahwa pada akhir titrasi ini grafik pH-nya semakin naik, di mana pada pH ini dia semakin naik menjadi dari 0,70 menjadi 11,30. Jadi disimpulkan bahwa akhir titrasi pH semakin naik jadi semakin naik di mana hasil titrasi itu bersifat basa dengan pH yang diperoleh itu sebesar, nah di sini pH yang diperoleh itu sebesar 11,30. Nah, karena pH-nya itu 11,30 maka dia bersifat basa. Nah, ini saja hasil dari observation. Saya pikir cukup di sini saja penjelasan saya mengenai penggunaan dari aplikasi ChemLab, di mana pada bagian titrasi asam basa. Nah, ada bagian-bagian praktek yang akan saya lakukan dan saya praktekkan. Semoga video yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.